Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Sulungduk Seorang Pahlawan. Kita masuk di part 20. Di awal video ini, di tengah keputusasaan Aden akan akhir hidupnya, tiba-tiba saja Curse yang muncul di pikirannya berkata, "Kau angkuh dan bodoh, Dragon Slayer King. Terserahlah, gunakan saja kekuatanku." Tepat setelah Curse mengatakan itu, kekuatan sang Underlord pun bangkit pada tubuh Aden. Hingga seketika itu juga Mephisto tak bisa menggerakkan tubuhnya. Ini, bagaimana bisa? Aura apa ini? Ini pastinya. Namun, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Aden yang telah berdiri di depannya berkata, "Berlututlah." Mephisto yang tak bisa mengendalikan tubuhnya yang begitu ketakutan, karena jelas-jelas ia bisa merasakan jika aura yang dirasakannya itu adalah si psikopat yang menyiksanya, hanya bisa langsung berlutut membalas. Saya tidak menyadari suatu kehormatan bisa dapat menemui sang Underlord. Pada saat itu, kekuatan sang Underlord yang terbangkitkan adalah Authority of the Underlord, yang merupakan kekuatan yang alami, juga sangat tak asing di telinga Underlord. Authority of Domination yang absolut diberikan kepada ia yang terpilih menguasai Underworld. Seluruh Talos yang merupakan penghuni Underworld takjub di hadapan penguasa Underworld tersebut. Itulah alasan Underlord bisa menguasai Underworld. Kemudian, melihat Mephisto yang bersujud di depannya, Aden tersenyum puas berkata pada Curse, "Authority ini ternyata jauh lebih kuat dari dugaan ya, Curse." Dengan bangganya, Curse membalas, "Apa sekarang kau sudah sadar akan kehebatanku yang agung ini, Dragon Slayer King? Aku ini orang yang amat dikagumi oleh semua makhluk di Underworld tahu. Tapi, aku tak menyangka apa yang akan terjadi padaku sekarang." Meskipun agak kesal, Aden menimpali, "Tak ada yang minta kau masuk ke dalam tubuhku ini, brengsek." Tidak, di situasi ini sebaiknya kau jadi orang yang murah hati." "Wah, hebat, Lord Maha Agung dari Underworld amat sangat luar biasa. Haha, nying." Tentu saja pujiannya membuat Curse tersanjung. "Hahaha, ya, sudah semantasnya begitu. Dragon Slayer King, ayo puji aku suka hatimu, ayo." Namun, di saat Aden berusaha menyenangkan Curse agar ia bisa meretankan kekuatannya, tiba-tiba saja Mephisto di depannya berkata, "Underlord, Anda terlihat agak aneh." Seketika itu juga Aden menahan rasa malunya membalas, "Hampir saja aku lupa tentang kau. Aku sedang kesal sekarang ini. Kesini kau, bantu aku mendinginkan kepalaku." Mendengar perkataannya, seketika itu juga Mephisto bergumam, "Alah anjing, habis sudah ini mah." Beberapa saat kemudian, di saat Aden sedang asik menyiksa Mephisto, Alice yang telah selesai dengan upacara awakening scientist-nya langsung saja berlari ke arahnya. Suara ini, Tuan Aden. Tuan Aden sedang apa?" Aden pun meliriknya membalas, Hei, upacara awakeningnya berjalan dengan mulus ya. Apa kau ajak si dewa kau lihat baik-baik?" Sembari melangkah mendekat, Alice menimpali, "Iya, tapi paman yang aneh itu tak memberiku apa-apa. Dia hanya terus bersinar saja, dan aku kembali dengan tangan kosong." Tuan Aden, kelelawar besar itu kenapa? Kelihatannya dia terluka." Mendengar perkataannya, seketika itu juga Aden mencari alasan untuk menjawabnya. Dia ya. Dia peliharaannya temanku. Hari ini kami sudah banyak bermain, jadi dia sedang beristirahat sekarang." Tentu saja, Alice yang begitu polos langsung percayainya. Meskipun begitu, Curse yang merasa aneh dengannya bertanya, "Dragon Slayer King, kau beneran bilang habis bermain dengannya nih?" Ada yang tertawa membalas, "Ayolah, aku kan tak bisa bilang yang sebenarnya." Namun, di saat Aden mengobrol dengan Curse, Alice yang merasa kasihan dengan Mephisto malah berjongkok di depannya, lalu mengelus kepalanya berkata, "Kelelawar yang malang, kamu sangat kesulitan ya. Kerja bagus kelelawar kecil." Tentu saja, ulusan tangan Alice bukanlah hal baik bagi Mephisto, di mana tubuhnya langsung terbakar hebat yang membuat Alice terkejut. Kelelawar kecil kenapa?" Mephisto yang kesakitan pun berteriak, Tubuhku terbakar, Underlord.
Ah, panas! Kumohon, hentikan tes ketahanan api ini. Aku minta maaf atas semua perbuatanku. Mendengar teriakannya, Aden yang terbangun di sana berpikir, api itu divine power. Alice, dia beneran sudah awaken ya. Namun, seketika itu juga Aden tersadar ketika Kers memanggil namanya, di mana ia harus segera mengakhiri penderitaan Mephisto. Dengan begitu, sembari mengambil pedangnya, Aden pun menyuruh Alice untuk menutup matanya, lalu melangkah mendekati Mephisto, lalu mengatakan, "Ya, selamat tinggal Mephisto, lahap dia Beelzebub." Tepat setelah Aden mengatakan itu, Mephisto yang bisa melihat mulut Beelzebub yang menganga di depannya bergumam, "Tidak mungkin, bahkan sampai Beelzebub, sang monarch of Gluttony juga." Lalu setelah Mephisto terlahap sepenuhnya oleh Beelzebub, Aden yang begitu kelelahan pun kehilangan kesadarannya. Beberapa hari kemudian, setelah insiden itu, gereja Holy of Fire mulai memburu orang-orang sesat yang tengah bersembunyi. Ada banyak yang tertangkap, kemudian itu pula dengan pembersihan berskala besar di gereja. Terkesan ceritanya juga sudah diberikan pada para priest yang tertidur oleh Fog of Dream milik Mephisto, yang isinya adalah Aden yang telah membantu Alice untuk awaken dan mengalahkan Black Mag. Insiden itu membuat Aden tersadar kalau dirinya masih terlalu lemah. Seandainya sekarang ini orang-orang yang mengkhianatinya bertemu Mephisto, mereka pasti bisa mengalahkannya dengan mudah. Tetapi baginya, justru tak semudah itu, hingga ia harus lebih kuat lagi. Lalu, di saat Aden merenungkan semua hal itu, High Priest Skertel mendatanginya bertanya, "Sedang merenungkan apa Tuan Muda?" Aden pun berbalik membalas, "Ah, High Priest Skertel, kenapa Anda di sini?" Melihat Aden yang sepertinya telah pulih sepenuhnya berkat divine power milik Alice, High Priest Skertel mengatakan, "Berkat dirimu yang membongkar para orang sesat yang tengah bersembunyi, kami bisa membersihkan gereja secepat ini." Aden pun tersenyum membalas, "Senang bisa membantu. Ya, sebenarnya ini juga karena aku punya Dark Mana Detector yang bagus." Tentu saja perkataannya membuat Kers merasa kesal hingga ia merasa seharusnya ia membiarkannya mati waktu itu dan ia pun hanya bisa menyesalnya sekarang. Kemudian High Priest Skertel menundukkan kepalanya menjelaskan, "Selain itu, aku juga terlambat karena semua keributan yang terjadi di gereja. Tuan Muda Aden, aku mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas nama gereja. Tanpamu, aku pasti tak akan bisa hidup. Dan kami takkan mampu menemukan saintis yang menghilang. Gereja kami juga hampir runtuh total. Kau adalah penyelamat kami." Mendengar semua hal itu, Aden pun memandang keluar jendela membalas, "Ya, aku berhutang budi besar pada seorang di gereja ini. Jadi, aku hanya membayar hutangku saja." High Priest Skertel yang penasaran bertanya, "Berhutang budi? Pada siapa?" Aden melanjutkan, "Pokoknya ada. Dia pria kepo yang bilang kalau menolong seseorang tak memerlukan alasan." Tanpa tahu jika itu dirinya, High Priest Skertel menimpali, "Hahaha, syukurlah satu anggota gereja kami punya pola pikir yang begitu hebat." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Aden pun tersenyum berpikir, "Dengan ini, hutangku di kehidupan yang lama sudah kubayarkan, Pak Tua. Bahkan bunganya juga sudah kubayarkan. Kita impas sekarang." Kemudian di saat ia berpikir seperti itu, High Priest Skertel menjelaskan, "Aku juga ingin membahas sesuatu. Aku sudah dengar alasanmu datang ke sini dari anggota kami. Saintes adalah masa depan gereja ini. Sesuai aturan, dia harus tinggal di sini dan menerima pendidikan yang tak bisa dia terima sebelumnya. Tetapi, menimbang pembunuhan pemilik Stigma 10 tahun yang lalu, dan juga serangkaian kejadian belakangan ini, gereja kami sudah gagal total memenuhi kewajiban dan menjaga kredibilitasnya. Aku yakin terobsesi akan masa depan gereja dan menahan saintes di sini bukanlah hal yang bijaksana. Karena itu, kami sudah sepakat." Intinya, High Priest Skertel mengusulkan pendirian cabang gereja Holy Fire di wilayah Remus. Dengan begitu, Alice bisa mendapatkan pelatihannya di sana sekaligus tinggal di Remus. Di atas semua itu, pondasi cabang gereja di Remus sendiri merupakan kabar baik. Gereja mendirikan cabangnya di kota-kota yang memiliki kekuasaan dan pengaruh. Jadi, adanya cabang di Remus akan melambangkan kekuatan keluarga Remus. Dengan kata lain, semua upaya dan menyelamatkan orang-orangnya kini telah membuahkan hasil dalam bentuk keberuntungan. Sementara itu, jauh di kedalaman hutan, terlihat seorang pria besar yang ditemani seseorang bawahannya.
di mana sembari memandang aliran sungai di depannya, pria besar itu berkata, "Aku punya firasat kalau sekian sentuh naik itu akan bernasib sia. Dia selalu berceroboh dan emosi saat bekerja. Kita tak boleh mengacaukan ini. Semuanya sebaiknya kalian ekstra hati-hati. Kita harus pastikan Lord Sylbeta menjadi Archduke berikutnya." Beberapa hari kemudian, Aden pun pergi meninggalkan gereja Holyfire menggunakan gerobak pedagang pobo. Di mana di jalannya, melihat Lowe yang menampak begitu mengerikan, Aden yang kesal bertanya padanya, "Kenapa kau terlihat lebih sengsara daripada aku coba?" Lowe membalas, Tidak kok, kenapa saya bisa lebih sengsara daripada Anda coba?" Mendengar jawabannya, Aden pun mengingat kembali apa yang terjadi sebelumnya sembari berpikir, si brengsek Lowe ini sudah kuberitahu untuk bersembunyi dan memeriksa jumlah anggota Chaos. Tapi dia malah terkena semacam kutukan penuaan atau sejenisnya. Untung saja kita bisa menangkap mereka semua. Aku tidak percaya dia harus meminta bantuan Alice. Dengan pikiran seperti itu, Aden pun menecakkan lidahnya berkata, "Aku harus melatihmu lebih keras lagi saat kita kembali." Tentu saja, hal itu membuat Lowe termanjat kaget. Apa? Kenapa? Sudahlah, ngomong-ngomong, di mana Anda menyimpan hadiah yang diberikan oleh gereja? Saya yakin jumlahnya sangat banyak. Dengan santainya, Aden menunjukkan artefak Subspace Pocket sembari membalas, Itu, semuanya di sini." Lowe yang tak menduganya menimpali, "Hah? Bukankah itu Subspace Pocket? Artefak langka yang mencegah barang-barang dari kerusakan atau perkaratan begitu disimpan di sana. Apa mereka memberikan Anda sesuatu yang sangat berharga ini?" Saya rasa menjadi salah satu tiga gereja teratas itu ada untungnya. Aden yang mengeluarkan sebuah benda yang ditemukannya melanjutkan, "Ya, kita juga punya banyak benda lain, seperti Pyreal Silk. Tapi saat aku baru kemas dan pergi, aku menemukan sesuatu yang aneh di bangunannya. Menurutmu, ini telur apa coba?" Sembari menyentuh telurnya, Lowe menuturkan, Saya tidak tahu. Besarnya seperti telur burung unta. Tapi sepertinya bukan telur burung unta kalau dilihat dari mana aneh yang terpancar." Aden membalas, "Makanya aku juga tidak tahu. Telur ini ada di dalam sebuah ruangan mencurigakan bersama dengan sebuah buku tua. Jadi aku ambil saja." Lowe yang penasaran bertanya, "Kalau ada buku juga, mungkin saja ada petunjuk di dalamnya kan?" Aden pun melanjutkan, "Aku sudah mencobanya, tetapi bahasanya sulit aku mengerti." Mendengar hal itu, Lowe yang menjadi sesuatu menyanggah, "Tunggu, Tuan Muda. Anda bilang Anda menemukannya di sebuah ruangan mencurigakan bersama dengan sebuah buku. Bukan sekedar menemukan, tapi Anda mencurinya, kan?" Aden pun menyangka, Tidak kok, aku tidak mencurinya. Mana ada. Aku hanya melihat ruangan yang tidak diabaikan selama berpuluh-puluh tahun memancarkan mana aneh. Jadi ya, aku..." Namun, Lowe yang tahu jika itu hanya bualannya saja langsung menyelanya, "Tuan Muda, Anda tidak bisa begitu saja mencuri sesuatu dari gereja. Mereka tak akan memaafkan Anda meski mereka menganggap Anda penyamat mereka. Kita harus mengembalikannya sekarang juga." Aden membalas, "Tidak. Bagaimana kalau telur ini menetas dan menjadi sebuah angsa yang bertelur emas?" Beberapa hari kemudian, mereka berdua pun tiba di kota Sedus, Homurte, yang begitu dingin karena salju. Dingin sekali. Tuan Muda, kita tidak pulang nih." Aden membalas, "Hah? Aku kan tidak bilang mau kembali ke wilayah kita." Lowe menimpali, "Apa? Tapi Anda bilang Anda akan melatih saya saat kita kembali, kan?" Aden yang tak menduganya melanjutkan, "Oh, kau sangat tidak sabar ingin berlatih keras ya?" Tentu saja, Lowe pun langsung menyangkalnya. Tidak sih. Tapi kenapa kita di sini? Apa Anda kesini untuk menemui Maghrib Tirid?" Aden pun menjelaskan, "Aku memang akan bertemu dengannya, tetapi bukan itu alasanku kesini. Aku punya urusan di Forest of Death yang ada di wilayah Sedus. Seseorang bilang padaku bahwa ada Ent yang hidup di hutan itu. Aku perlu Ent untuk membuat elixir kelas tertinggi. Namun, langkah mereka harus terhenti ketika dua orang penjaga menghalangi jalannya." "Stop, kau mencuri tidak? Berhenti, ini wilayah Sedus. Saat ini, Lord sedang tidak ada, dan orang luar dilarang masuk. Silakan kembali di lain waktu, kecuali jika Anda sudah punya janji temu." Melihat sikap tidak sopannya, Lowe langsung saja meneriakinya, Oi, kau sedang berbicara pada Raden Remus, putra tertua Remus Daci. Dia di sini untuk menemui Maghrib Tirid.
Jadi, buka jalannya. Namun, alih-alih langsung membuka jalannya, kedua penjaga itu malah terlihat marah yang membuat Aden kebingungan berpikir. Loh, kenapa mereka tiba-tiba terlihat marah? Video ini pun diakhiri dengan Kurtz yang menjadi kebingungannya menjelaskan. Hais, Dragon Slayer King, kau serius kebingungan karena tidak tahu? Dari sudut pandang mereka, kau adalah pencuri yang mengambil harta karun keluarga Sedus, bajingan sampai yang menghajar putra keluarga mereka di perjamuan kerajaan. Apa kau masih belum sadar juga?